Kata orang, investasi saham itu pasti nguntungin, asal disimpan jangka panjang. Apa iya begitu? Karena ada juga loh cerita orang-orang di mana ketika dia punya sebuah saham, sudah disimpan 1 tahun, ternyata harganya turun terus. Ada yang sudah simpan 3 tahun, harganya turun terus. Ada yang 5 tahun bahkan, atau bahkan 10 tahun, harganya turun terus. Dan nggak naik-naik, dividen pun nggak dapet. Jadi, apakah betul investasi saham kalau disimpan jangka panjang pasti untung? Jawabannya tidak, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus lihat, tidak semua perusahaan punya kualitas yang sama bagusnya. Nah, jadi kita harus melihat ada beberapa penyebab. Jadi di sini saya akan sampaikan 5 alasan, 5 penyebab kenapa investasi saham itu berakhir tidak memuaskan, berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan kerugian. Ada 5. Oke? Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita pilih perusahaannya udah salah dari awal. Karena kan kita harus tahu nih, kita bicara mengenai investasi. Investasi itu bukan hanya waktu 1 bulan, 2 bulan loh. Investasi bahkan bukan hanya istilah 1 tahun. Bahkan banyak yang bilang, investasi itu adalah untuk jangka waktu yang sangat panjang, bahkan selamanya. Saya juga berpendapat demikian, bahwa ketika kita bilang investasi, maka jangka waktu kita simpan sebuah perusahaan, sahamnya, itu bisa 2 tahun, 3 tahun, bahkan tak terhingga. Dalam arti apa? Ya nikmati aja keuntungan dari perusahaan tersebut, dividen dari perusahaan tersebut. Nah, faktor pertama yang membuat orang gagal melakukan investasi saham adalah yaitu salah memilih perusahaan. Nah, kita harus lihat. Ada perusahaan-perusahaan yang secara laporan keuangan bagus. Saat ini bagus nih, kuartal 1 bagus, kuartal 2 bagus. Tapi orang suka lupa melihat apakah tahun yang lalu sama bagusnya, lebih buruk, atau lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita berinvestasi, kita membenamkan uang kita di sebuah perusahaan yang sekarang bagus, labanya naik, tapi ternyata tahun-tahun yang lalu itu labanya lebih bagus dari yang sekarang. Nah, itu menjadi masalah. Karena apa? Karena kebanyakan orang, kita melihat jangka pendek, kita melihat berita sekarang, kita melihat laporan keuangan sekarang. Oh, yang dulunya rugi, sekarang udah jadi untung loh. Nah, kita menganggap apa? Kita menganggap bahwa, wah ini akan bagus terus nih. Nah, ingat teman-teman, ketika kita bicara, wah ini akan bagus terus, itu adalah fakta atau hanya harapan. Kenapa? Teman-teman harus lihat dalam laporan keuangannya mungkin katakan 3 tahun atau mungkin 5 tahun terakhir. Coba lihat karakter pendapatan dan karakter laba dari perusahaan yang teman-teman ingin invest itu seperti apa? Apakah labanya dari setiap tahun terus naik dari waktu ke waktu? Atau labanya itu stagnan, setiap tahun dalam 5 tahun terakhir itu stagnan? Atau mungkin ketika 5 tahun terakhir labanya itu naik turun. Jadi kadang tinggi, kadang rendah, kadang untung, kadang rugi gitu terus. Nah, ketika teman-teman melihat perusahaan yang karakter labanya sedemikian rupa, yang naik turun, maka kita tidak bisa bilang bahwa apa? Kita tidak bisa bilang bahwa, oh ini akan bagus nih ke depannya. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Karena apa? Kalau kita mencari saham, perusahaan yang dulu merah, laporan keuangannya tiba-tiba jadi hijau, maka kita itu bukan untuk investasi. Kita untuk spekulasi bahwa nanti akan bagus. Nah, ketika kita bicara spekulasi, kita tidak boleh memiliki mindset investasi di perusahaan tersebut. Tapi ketika kita bicara spekulasi, kita harus memiliki mindset trading. Dan trading akan kita bahas di video yang lain. Di sini kita bicara investasi. Jadi, faktor pertama, kesalahan penyebab kegagalan investasi kebanyakan orang adalah karena satu, memilih perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria investasi. Nanti teman-teman bisa lihat kriteria saham, kriteria perusahaan yang layak untuk diinvestasikan, untuk ditabung seperti apa, nanti ada di video di atas ini. Faktor kegagalan yang kedua apa? Yang kedua adalah kita membeli di harga yang terlalu mahal. Nah, mahal atau murah itu relatif. Tapi harga mahal atau murah itu nanti kita lihat lagi dari strategi kita beli seperti apa. Apakah strategi kita beli adalah nyicil, tiap minggu dibeli, tiap bulan dibeli, menyicil dikit demi dikit, atau langsung beli sekaligus, lump sum, seperti itu, atau makan kita menunda. Kita menunda karena apa? Karena ini saham harganya sudah terlalu mahal sehingga tidak lagi layak untuk saya beli di level sekarang. Nanti saya harus tunggu di harga yang murah atau tunggu ketika laba bersihnya meningkat.
dan harganya belum naik. Nah, jadi ketika kita bicara mengenai harga beli, teman-teman harus ingat bahwa apa? Bahwa di pasar modal ini harga saham tuh kadang bisa naik bablas naik terus, atau kadang bisa turun bablas turun terus. Nah, yang menjadi kesempatan kita ketika kita mau invest adalah kita harus melihat perusahaan ini tuh karakter. Jadi kembali ke nomor satu ya, ke nomor satu tadi, memilih perusahaan yang baik. Nah, ketika kita sudah tahu perusahaannya baik, maka ketika sekarang harganya itu katanya mahal, kita menilai itu mahal, apakah mahal sekarang akan tetap mahal di 5 tahun mendatang? Atau ternyata mahalnya sekarang, tapi karena laba bersih naiknya kencang, laba bersih naiknya stabil, maka sekarang yang terlihat mahal itu nanti 5 tahun lagi malah terlihat murah. Nah, jadi kita harus lihat mahal atau murah itu relatif. Jadi kalau kita mau berinvestasi saham, faktor nomor 2 yang harus kita cermati adalah harga belinya. Dan ketika kita bicara harga beli, nomor 2, kita harus menyusun strategi beli sesuai dengan kondisi tersebut. Jadi kalau mahal, maka strateginya adalah harus apa? Harus menunda beli. Tapi kalau kita tidak mau kehilangan peluang ketika harga ternyata terus naik terus, kita bisa membeli tapi sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Mencicil. Dan itulah esensi dari nabung saham. Atau misalnya teman-teman melihat bahwa pasar sedang turun, harga akan bergerak turun, maka teman-teman nanti suatu titik teman-teman bisa beli di harga yang relatif murah sekaligus. Jadi pada dasarnya teman-teman harus menentukan level belinya di berapa. Dan kebanyakan orang ketika mengalami kegagalan dalam investasi, mereka tidak memiliki strategi untuk beli di berbagai level harga. Mereka hanya tahu ya udah deh beli sekarang aja, saya beli langsung banyak aja. Ternyata harganya lagi sedang tinggi-tingginya. Dan diperburuk dengan faktor nomor 1, salah memilih perusahaan yang dikira akan bagus di waktu-waktu mendatang, ternyata hanya bagus sekarang doang. Karena track recordnya adalah merugi terus. Itu yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3, ini banyak sekali menjadi masalah bagi kebanyakan investor, yaitu apa? Durasi. Durasi terlalu pendek. Durasinya itu mereka nganggap, saya mau invest aja lah, saya mau invest setahun. Setahun nggak bisa untuk investasi. Saya mau invest lah ya 6 bulan. Lebih-lebih nggak bisa untuk investasi. Investasi kita harus ingat teman-teman. Investasi adalah bagaikan kita membeli properti untuk kita tempati, atau untuk kita sewakan, atau kita beli tanah untuk kita bangun perlahan-lahan. Dan itu bukan bicara bulan depan saya jual, bulan depan saya jual. Ketika bulan depan saya jual, kita tidak bisa bilang investasi, tapi kita bicara mengenai trading atau spekulasi. Nah, jadi ketika kita bicara investasi, horizonnya itu harus panjang. Nah, panjang ini dalam waktu berapa lama? Jadi, panjang itu harus di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun. Kalau teman-teman nggak punya mentalitas atau tidak punya tujuan untuk menyimpan sebuah saham 2 tahun ke atas, naik dikit dijual, naik dikit dijual, jangan berpikir untuk investasi, karena itu nggak cocok. Lebih baik apa? Lebih baik trading. Nah, jadi ketika kita bicara durasi, kita harus melihat apa? Kita harus melihat bahwa investasi adalah untuk jangka panjang. Tapi jangan sampai kita berpikir, oh kalau jangka panjang saya menikmati untungnya jangka panjang juga dong, saya baru bisa untung 2 tahun, 3 tahun lagi. Enggak begitu. Karena apa? Karena ketika kita investasi, benar ketika kita membeli perusahaan yang berkualitas, dan cara belinya benar di harga yang baik, maka ketika kita menyimpan perusahaan tersebut dalam jangka panjang, kita kan dapat dividen terus setiap tahun. Nah, yang kedua adalah capital gain juga terus bergerak naik. Nah, jadi ketika kita bicara investasi, teman-teman pokoknya harus siap untuk simpan jangka panjang, tapi bukan dalam kondisi nyangkut. Jadi hati-hati ya, jangan berpikir saya simpan jangka panjang deh karena lagi rugi. Nanti kalau udah untung dijual. Itu bukan investasi. Itu nyangkut, ya kan? Saya nanti simpan deh 2 tahun, nanti semoga bisa naik sekitar 50%. Tau-taunya naik 50% itu dalam waktu 2 bulan dijual. Itu bukan investasi. Itu trend following, atau itu spekulasi dalam hal yang berbeda, atau itu trading dalam hal yang berbeda. Jadi ketika investasi, teman-teman harus lihat 2 tahun ke depan. Nah, ini menarik. Ketika kita tadi di nomor 2, kita bicara mengenai harga. Oke, jadi membeli di harga ketinggian.
Nah, ketika kita bicara di nomor 3, yaitu apa? Durasi panjang. Kita bisa membayangkan seperti ini. Sekarang perusahaan ini harganya relatif mahal. Kenapa relatif mahal? Ya jelas, per 20 perusahaan ini versus pernya 10 di perusahaan yang lain. Tapi perusahaan lain itu labanya nggak naik-naik, tapi perusahaan yang per 20 ini labanya naik terus. Nah, ketika kita lihat mahal sekarang, nah ketika kita nanti bayangkan begini, kita sudah simpan perusahaan ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, laba yang perusahaan per 20 ini kan tinggi naiknya. Nah, per yang 10 ini nggak naik-naik. Jadi dalam 5 tahun, bisa jadi ini jadi murah. Maksudnya apa? 5 tahun lagi, saya melihat perusahaan ini di harga sekarang yang kita bilang mahal, itu murah di sana. Nah, jadi kombinasi antara memilih perusahaan yang bagus, membeli di harga yang tepat, dan punya durasi yang panjang akan membantu kita semua, teman-teman, untuk bisa sukses dalam melakukan investasi saham. Tapi 3 ini belum selesai, ada yang lain. Nah, kita akan masuk ke faktor keempat. Faktor keempat yang membuat investor itu gagal dalam berinvestasi saham, yaitu membeli terlalu sedikit atau membeli hanya sekali. Menarik di sini. Membeli hanya sekali atau membeli terlalu sedikit. Nah, itu membuat investasi kita bagaimana? Investasi kita ala kadarnya. Teman-teman coba bayangkan. Misalnya teman-teman punya pendapatan sebulan 10 juta. Nah, ketika 10 juta, teman-teman invest saham hanya 500 ribu. Nggak ada rasanya, teman-teman. Nggak ada rasanya. Dan apalagi yang lebih parah apa? Udah invest hanya 500 ribu, beli cuma sekali. Itu nggak ada rasanya sama sekali. Mau saham itu naik 10 kali lipat, arti dari 500 ribu jadi 5 juta, nggak ada rasanya. Kenapa? Itu hanya setengah gaji teman-teman di sana. Atau kita lihat dari sudut pandang berbeda. Misalnya nih ya, misalnya ada seseorang yang punya aset, punya rumah, punya apartemen, punya mobil, punya investasi reksadana dan lain sebagainya, emas, apapun itu, total dia punya investasi 10 miliar. 10 miliar tanpa utang, utangnya udah lunas, cicilannya udah lunas. 10 miliar, oke? Nah, ketika dia mau invest saham, dia pakai uangnya 100 juta. 100 juta. Nggak ada rasanya. Kenapa? 100 juta kalau naik 5 kali lipat jadi 500 juta. 500 juta itu hanya berapa persen sih dari 10M? Nah, itu yang menjadikan investasi orang itu tidak berhasil karena dianggap remeh. Sehingga apa? Sehingga hasilnya istilahnya apa ya? Hasilnya tuh nggak kerasa banget, seupil doang gitu. Nah, jadi untuk di nomor 4 ini, tips bagi teman-teman untuk melakukan investasi adalah tidak boleh hanya beli sekali, tidak boleh hanya beli sedikit. Teman-teman harus membeli dalam jumlah, ya ini tips dari saya ya teman-teman ya. Kalau kita bicara investasi, teman-teman harus berani investasi, katakanlah nyicil setiap bulan beli sahamnya, semampu teman-teman ambil kredit mobil, atau yang lebih ekstrim lagi, semampu teman-teman ambil kredit rumah. Nah, jadi satu saat investasi saham teman-teman di perusahaan yang bagus, di perusahaan berkualitas, beli di harga yang bagus, itu bisa berjalan dalam durasi yang panjang dan nilainya nanti bisa senilai mobil teman-teman atau bisa senilai rumah teman-teman. Dan teman-teman coba lihat, hasilnya pasti akan jauh lebih baik daripada teman-teman membeli yang bukan saham yang berkualitas tersebut. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya membeli perusahaan yang bagus ditambah terus-menerus dalam durasi panjang, itu pasti akan membuat investasi kita jauh lebih berkembang daripada yang lain-lain. Itu yang keempat. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah mindset. Kebanyakan mindset orang adalah saham itu untuk invest, tapi ketika naik 5%, naik 10%, naik 15% dalam waktu sebulanan udah dijual. Nah, itu yang menjadi kendala. Karena apa? Karena akhirnya ujung-ujung kita itu jadi trading. Jual beli, bukan investasi. Beli, simpan, nanti harganya bisa berlipat-lipat daripada kalau kita trading.
Saya nggak bilang trading lebih jelek dari invest, nggak. Trading punya kelebihan tersendiri, invest punya kelebihan sendiri. Tapi ketika di video ini kita bicara mengenai investasi, maka kita tidak boleh gabung-gabung dengan trading. Jadi misalnya, saya beli saham, wah harganya murah. Misalnya nih, tahun 2020, lagi krisis, harga saham turun 50%. Teman-teman beli di harga yang terbawah. Tapi nanti sekali naik 10% udah dijual. 2 tahun lagi harga saham itu udah 3 kali lipat dari harga teman-teman beli ketika krisis tahun 2020. Itulah masalah dari menggabungkan prinsip trading dengan investasi. Nah, jadi ketika teman-teman udah menetapkan bahwa saya mau investasi, maka kalau udah beli saham, harganya udah dapat bagus, harganya sudah naik, jangan dijual-jual. Strateginya apa? Kita kembali ke strategi nomor 4, yaitu apa? Menutup kesalahan-kesalahan kebanyakan orang, yaitu apa? Membeli terlalu sedikit, membeli cuma sekali. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan sebuah perusahaan yang, oh ini bagus, harga sekarang bagus, maka yang perlu teman-teman lakukan apa? Beli jangan cuma sekali, beli berkali-kali. Dan beli jangan dalam jumlah sedikit, tapi dalam jumlah yang nantinya kerasa. Karena apa? Investasi saham bisa menjadi sumber passive income teman-teman. Dan kalau teman-teman punya investasi saham yang tumbuh berkembang dalam nominal yang besar, teman-teman bisa pensiun dini, nggak perlu kerja, nikmatin dividen. Wow, enak banget, ya kan? Nah, jadi itu dia 5 faktor kegagalan investasi yang banyak terjadi di kalangan investor, yaitu apa? Pertama adalah salah memilih perusahaan, yang kedua adalah harga belinya salah, yang ketiga adalah durasinya terlalu jangka pendek, yang keempat adalah membeli terlalu sedikit dan hanya sekali beli, dan yang kelima adalah mindset. Mindset ini kadang yang membuat nomor 1, 2, 3, dan 4 itu berantakan. Jadi mindset itu harus dibenahi dulu. Jangan sampai kita jadi trader bunglon. Jadi di sini nggak ada istilah investor bunglon, teman-teman. Di sini yang banyak terjadi adalah trader bunglon. Trader jadi ngomongnya mau invest, tapi naik dikit dijual, Nanti saham yang nyangkut dibilangnya invest. Nah, itulah trader bunglon. Nggak ada investor bunglon, karena investor itu jumlahnya sangat sedikit. Dan ketika orang berkomitmen invest, dia punya horizon jangka panjang, sehingga dia jarang sekali kita temukan investor bunglon. Yang ada adalah trader bunglon. Jangan sampai jadi seperti itu. Oke, jadi biar tidak terjebak dalam investasi yang salah, biar kita bisa berhasil dalam melakukan investasi saham jangka panjang, menaikkan aset pribadi kita lebih tinggi dari rata-rata, maka teman-teman harus mempersiapkan 4 hal. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus tentukan dulu, saya ini buka rekening saham mau untuk trading atau mau untuk invest. Ini dulu. Kalau teman-teman mau untuk trading, lupakan video ini. Nanti teman-teman lihat yang mengenai video trading. Nah, ketika teman-teman bicara saya buka rekening saham untuk investasi jangka panjang, maka teman-teman harus simak bahwa teman-teman harus menentukan dengan benar. Step 1 adalah tentukan saya ini benar-benar invest, mau jadi investor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah temukan perusahaannya, teman-teman. Temukan perusahaannya. Teman-teman harus membuat kriteria. Perusahaan dengan bisnis model seperti apa, dengan laporan keuangan seperti apa, dengan potensi pertumbuhan seperti apa, dengan bisnis model growth yang bagaimana, yang masuk dalam kriteria teman-teman yang menjadikan perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan. Karena apa? Karena setiap orang punya kompetensi yang berbeda. Teman-teman background dari finance, teman-teman pasti akan cenderung melihat perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Teman-teman background dari tambang, katakan tambang batu bara, maka teman-teman akan melihat emiten batu bara sebagai prioritas awal untuk mencari perusahaan yang bagus. Demikian juga ketika teman-teman backgroundnya adalah telekomunikasi misalnya, teman-teman akan mulai mencari dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi mana yang terbaik untuk teman-teman invest. Nah, di sini paling penting bagi teman-teman adalah menemukan perusahaan yang memiliki karakter ideal untuk teman-teman investasikan. Tapi sebelum itu, coba simak prinsip terpenting dalam investasi, dalam mencari perusahaan yang baik adalah bisnis modelnya cerah, itu yang pertama. Kedua adalah dia punya manajemen, good corporate governance-nya itu positif dan baik. Dan yang ketiga, laporan keuangannya itu selalu tumbuh dari waktu ke waktu, minimal dalam waktu 5 tahun terakhir. Nanti teman-teman bisa cek video di atas ini.
Nah, itu di nomor 2 ya. Nomor 2 adalah temukan perusahaannya. Nomor 3 apa? Nomor 3 adalah buat investment list, teman-teman. Investment list itu apa sih? Investment list itu adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masuk dalam kriteria investasi teman-teman, tapi mungkin harganya belum cocok. Tapi teman-teman sudah tahu, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu adalah 3 perusahaan yang harus saya pantau dari waktu ke waktu di sana. Nah, jadi dari sana teman-teman bisa melihat, oh ketika harga turun pada perusahaan C, ini waktu saya beli. Ketika harga turun di perusahaan A di level tertentu, inilah waktu saya beli. Itulah fungsi dari investment list. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah buatlah investment plan. Ini seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, teman-teman sudah tahu setiap bulan teman-teman harus cicil beli perusahaan A, B, dan C berapa banyak, proporsinya bagaimana. Dan ketika ada penurunan harga yang tajam, teman-teman harus melakukan apa? Menambah berapa banyak. Nah, inilah yang menjadi hal terpenting, biar kita tidak hanya beli sekali dan tidak hanya beli terlalu sedikit. Karena apa? Kita harus bagi, teman-teman. Budget uang kita harus bagi menjadi 2. Yang pertama adalah budget untuk nabung saham, cicil beli perusahaan yang masuk dalam investment list teman-teman dari waktu ke waktu secara konsisten. Nah, yang kedua adalah budget untuk membeli dalam jumlah besar ketika market turun atau ketika krisis, dan itu yang harus teman-teman persiapkan dari waktu ke waktu. Oke, jadi demikianlah video ini menjelaskan bagaimana tips dan triks biar kita bisa lebih sukses dalam melakukan investasi saham, tidak keliru dalam memulai, dan bisa berhasil dalam menikmati keuntungan investasi kita dengan jauh lebih baik. Sampai jumpa.